Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Deris kita, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Mbak Sarah. Nanti saya akan cerita terkait dengan apa itu Putri Indonesia Perdamaian. Mungkin teman-teman hanya tahu Putri Indonesia gitu ya, tapi tanpa tahu sebenarnya kita punya nih beberapa spot-spot khusus, jabatan-jabatan khusus terkait dengan pemilihan Putri Indonesia. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan hormat saya kepada Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Pasti sekarang juga sedang melakukan aktivitas juga, sedang pasti sibuk. Ibu, saya menyapa hormat saya. Saya juga menyapa Profesor Dr. Widodo, Direktur Jenderal IKP Kominfo. Selamat pagi, Bapak. Yep. Suatu kehormatan untuk saya bisa berada bersama dengan beliau-beliau, dan saya juga mengucapkan selamat pagi kepada Sarah selaku moderator dan juga teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Bukan hal yang sepele teman-teman menyempatkan waktu untuk bangun pagi, lihat webinar, atau mendapatkan ilmu baru, itu patut diapresiasi. Nah, saya akan coba berbagi teman-teman tentang apa yang saya lakukan. Oke. Baik teman-teman semuanya, saya akan mulai. Benar yang dikatakan oleh Prof. Widodo tadi, bahwasanya saya di sini mungkin sebagai wakil gitu ya dari teman-teman gitu. Wakil teman-teman milenials lah, selaku pengguna aktif sosial media juga di Indonesia. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Sarah, betul sekali di tahun 2017, saya menjadi seorang Putri Indonesia Perdamaian, lalu sekarang lebih memilih jalur sebagai tenaga pengajar atau praktisi komunikasi di salah satu sekolah public speaking yang ada di Jakarta. Dan kalau tadi Prof. Widodo sempat menyinggung content creator, nah saya pun sekarang sedang menjalankan misi saya sebagai seorang content creator. Sarah, nanti apabila koneksi di tengah jalan terhambat, saya boleh diinfo ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media, saya tahu pasti rekan-rekan di sini juga punya akun sosial media. Contohnya, tadi saya sudah singgung bahwa saya sekarang sedang mengerjakan atau sedang menjadi content creator, gitu ya. Dua platform yang saya pakai adalah Instagram dan juga TikTok. Nah, di Instagram dengan jumlah followers sekian, di TikTok dengan jumlah followers sekian, saya berusaha sebisa mungkin gimana ya caranya saya tetap bisa bermedia sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Saya akan sharing ke teman-teman terkait hal itu. Sekarang, di masa pandemi ini, semuanya serba online. Ya dong, kita kerja jadi online. Saya yang biasanya mengajar keluar kota, sekarang semuanya online. Begitu juga pasti dengan rekan-rekan yang masih kuliah, belajarnya online. Ya kan? Selain itu, di pandemi ini, tolong diakui teman-teman semua, kita juga jadi lebih suka belanja online. Mungkin salah satu aplikasi yang sering kita kunjungi setiap hari ya antara Shopee atau Tokopedia. Gitu ya. Bukan hanya itu, sekarang teman-teman juga olahraga online. Banyak kelas Zoom tentang berolahraga. Bahkan sekarang ada nikahan online juga. Betul kata Pak Widodo bahwa pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi. Kayak udah nggak bisa lama-lama lagi nih teman-teman kita mengeluh, nggak bisa berlama-lama lagi menyayangkan kondisi, tapi sekaranglah waktu yang tepat untuk kita, ayo mulai adaptasi yuk, gitu. Nah, lalu muncul pertanyaan rekan-rekan, lah bukannya bagus ya kalau semuanya serba online? Ya bagus sih, tapi kita juga harus ingat teman-teman, bahwa kemudahan akses mendapatkan informasi dan membagikan opini ini juga bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri.
Maka dari itu, kita harus bekali juga dan siapkan diri kita supaya tidak dibodohi sama teknologi. Itu. Seperti mungkin teman-teman tahu, sosial media ini punya dampak positif, punya dampak negatif. Begitu ya. Lalu ada pertanyaan, kalau sosial media punya dampak buruk, ya berarti nggak usah pakai sosmed aja dong. Nah, nggak gitu konsepnya teman-teman. Karena sekarang sosial media bukan lagi ajang gaya-gayaan, sosial media bukan lagi tempat kita untuk hanya sekedar menyalurkan hobi, tapi sekarang sosial media adalah suatu kebutuhan. Jadi kalau misalnya sekarang layaknya teman-teman sekolah, ya harus pakai Zoom. Kalau misalnya teman-teman nyari tugas, harus bikin tugas, mencarilah di internet. Sekarang karena kita nggak bisa berkomunikasi langsung ketemu orang, chattinglah kita. Jadi inilah bentuk kebutuhan. Main sosial media bukan hanya perkara ingin, tapi sekarang sudah perkara butuh, gitu ya. Nah, HP kita ini dibilangnya smartphone. Segala merek, mau Android, mau iOS, ini namanya smartphone. Maka dari itu kita selaku penggunanya nggak boleh kalah smart sama HP-nya, gitu. Jadi kita harus bisa lebih pintar daripada HP kita. Ini kan buatan manusia nih. Sedangkan pribadi kita ini buatan Tuhan. Udah diciptakan emang kita harusnya pintar. Tapi terkadang kita memang suka agak-agak keliru nih memaknai smart ini seperti apa. Oke, kita coba yuk. Nih, kalau teman-teman bisa baca di sini ada kata-kata posting yang penting, bukan yang penting posting. Jadi, saya pribadi mengajak teman-teman kalau misal ingin menggunakan sosial media, baik itu mengupload konten, baik itu mengutarakan opini dan komentar, pastikan dulu bahwa apa yang kita lakukan di media sosial itu masuk ke dalam kategori penting. Karena bukan suatu kebutuhan kita, bukan kebutuhan primer kita untuk mengupload segala sesuatunya di sosial media. Gitu. Jadi pastikan dulu nih, ini krusial nggak? Penting nggak? Setelah itu, teman-teman bisa tanyakan 5 pertanyaan wajib sebelum teman-teman mau memposting sesuatu di sosial media. Nah, yang pertama, apakah yang mau Anda posting di sosial media terkait itu konten maupun komentar ataupun opini, apakah itu hal yang penting? Dalam arti apakah ini menyangkut hajat hidup orang banyak? Itu bisa ditanya. Yang kedua, tanya kepada diri sendiri apakah berita yang teman-teman baca, berita yang teman-teman dapat di media sosial ini dari sumber yang terpercaya. Begitu. Yang ketiga, tanyakan lagi sebelum teman-teman bertindak di sosial media, ini hal yang bermanfaat atau tidak ya? Ketika aku sharing ini, ada manfaatnya nggak ya? Ketika aku mencoba untuk berkomentar seperti ini, ada manfaatnya nggak ya? Manfaatnya untuk diriku dan juga untuk lingkungan. Seperti itu. Yang keempat, apakah hal yang mau aku posting di sosial media adalah hal yang pribadi? Pribadi di sini maksudnya teman-teman nggak boleh nih seperti curhat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan sosial media sebagai ajang curhat juga. Cuma harus hati-hati. Karena kembali seperti yang tadi sudah dikatakan Ibu Mutia, bahwa di sosial media ini adalah media yang luas dan bebas. Siapa aja bisa mengakses. Jadi kalau saran dari aku pribadi, hal yang menyangkut pribadi kamu, simpanlah untuk kamu. Karena takutnya justru ini bisa menjadi bumerang untuk kamu sendiri. Dan yang terakhir, apakah ini hal yang baik? Jadi sebelum kita ngepost, komen, itu pastikan dulu apakah ini hal yang baik atau tidak.
Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga merasakan hal yang sama seperti aku. Mama aku ini nampaknya sudah menjadi S3 Profesor Corona dari WhatsApp University. Segala info terkait dengan Corona nih, mama aku sebar di WhatsApp dengan cepatnya. Aku tegur dong, Ma, nggak kayak gitu cara pakai WhatsApp. Jangan semuanya main share aja. Pasti teman-teman juga punya pengalamannya sendiri-sendiri terkait dengan pengguna sosial media. Nah, yang terpenting kita harus saring dulu, baru sharing. Saringnya pakai filter apa, Mbak Dea? Pakai filter 5 ini, pertanyaan ini. Kalau misalnya terfilter, maka boleh di-sharing. Kalau enggak, ya enggak usah. Tapi, aku pribadi sangat memaklumi ketika misal teman-teman suka sharing sesuatu dan suka jadi orang yang pertama sharing. Cuma ingat, kita harus juga tetap tahu bahwa buat apa jadi pertama kalau ujung-ujungnya itu nggak bisa dipercaya juga. Gitu. Jadi, pastikanlah teman-teman melakukan hal yang tepat. Seperti tadi Bu Mutia sudah bilang juga bahwa kita harus cross-check dulu, sumbernya benar nggak ini. Kita lihat media lain, apakah sama opininya. Terus yang terakhir, kita juga tentu harus memiliki sopan dan santun terkait dengan apapun yang mau kita sharing di sosial media. Jadi buat apa jadi yang pertama? Mendingan teman-teman sharing dulu semuanya informasi, baru di-sharingkan kepada followers atau kepada netizen. Next. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman melihat layar, ini mungkin bisa menyaksikan satu statement bahwa semua stimulus itu netral. Kita yang tentukan responnya seperti apa. Dalam arti, semua konten di sosial media itu ada di luar kendali kita. Kita nggak pernah bisa tahu apa orang upload di sosial media kontennya seperti apa, itu di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita merespon konten yang ada di sosial media. Maka sekarang janganlah teman-teman mengeluhkan, sekarang sosial media isinya receh-receh, isinya berita-berita yang nggak bisa dipercaya, isinya hoax. Janganlah teman-teman ngeluh seperti itu. Karena jujur itu nggak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah gimana respon kita terkait dengan isi yang ada di sosial media. Misalnya, ada isu terkait dengan misal teman-teman melihat, oh sekarang angka corona jumlahnya sekian. Lalu kita punya kontrol terkait apa yang mau kita sampaikan. Apakah kita memilih diam, apakah kita memilih berkomentar, apakah kita memilih untuk nge-likes. Itu semua di bawah kontrol kita. Gitu. Jadi kontrol diri kita itu adalah kunci ketika kita menggunakan sosial media. Ibarat kata teman-teman, komunikasi di sosial media, kuncinya itu adalah komunikasi dengan empati. Sama seperti tadi, Prof. Widodo juga sempat singgung kata-kata empati ini. Dalam arti konsep mudahnya, anggap saja kalau misalnya teman-teman berkomunikasi di dunia maya, itu sama dengan teman-teman berkomunikasi di dunia nyata. Misal, ketika di dunia maya pengen komentar negatif terkait dengan isu-isu tertentu, coba tanyakan dulu ke diri sendiri. Emangnya berani aku kalau di dunia nyata ngomong gitu depan orangnya? Nah, secara nggak langsung itu jadi filter untuk kita sendiri. Kalau tadi ada beberapa poin dari Prof. Widodo, ada tanggung jawab, di dunia nyata kita bertanggung jawab. Otomatis di dunia maya pun seperti itu. Empati, di dunia nyata kita berempati, kita gotong royong. Maka di dunia maya juga harus seperti itu. Otentik, kita kalau di dunia nyata kan nggak bisa ambil comot karya orang sembarangan lah ya. Begitu pula di dunia maya. Di dunia maya harus kritis.
di dunia nyata aja kita kritis. Mempertanyakan segala sesuatunya, mencari tahu, begitu pula harus kita lakukan di dunia maya. Dan yang terakhir tadi ada integritas atau prinsip. Di dunia nyata, kita kan nggak mau diombang-ambing kanan kiri. Kita harus punya pendirian di dunia nyata nih. Berarti di dunia maya pun kita harus melakukan itu. Jadi jangan ada gap. Mentang-mentang nggak kelihatan, mentang-mentang pakai akun bodong, lalu bisa serta-merta semena-mena mengeluarkan ujaran kebencian mungkin. Nggak seperti itu teman-teman, gitu ya. Nah, balik lagi nih tadi. Aku kan punya hak penuh dalam berpendapat dan berekspresi di sosial media. Jadi terserah aku dong. Nah, yang harus kita ingat bersama bahwa hak datangnya itu satu paket dengan kewajiban. Lah kita biasanya di sosial media nuntutnya hak nih. Oh, aku kan hak berbicaraku ada di sosial media, terserah dong. Seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Mutia dan Prof. Widodo, bahwa hak itu datangnya barengan dengan kewajiban atau tanggung jawab. Nah, sebelum ngomongin hak, kita tanya dulu, apakah kewajiban kita sudah beres atau belum? Nah, Mbak Dea, kewajiban yang seperti apa sih Mbak yang dimaksud? Kewajiban pengguna sosial media, kita sebagai manusia, iya dong, yang pakai sosial media kan sekarang manusia doang, ya kan? Kewajiban pengguna sosial media, ya tentunya memanusiakan manusia yang ada di sosial media tersebut. Mau itu di dunia maya, di dunia nyata, kita labelnya tetap manusia. Mau itu public figure, mau itu politisi, mau itu tokoh masyarakat, mau itu mungkin artis ataupun aktor, semuanya manusia. Jadi tugas kita sebagai pengguna sosial media adalah memanusiakan manusia. Dengan itu teman-teman bisa memfilter diri sendiri bagaimana bisa bertanggung jawab dalam menggunakan sosial media teman-teman masing-masing. Nah, media sosial itu cerminan dari diri kita teman-teman. Jadi ibarat kata, kalau misalnya siapa yang kita follow, itu mencerminkan diri kita. Konten apa yang kita likes, itu mencerminkan diri kita. Komentar seperti apa yang kita tuturkan, konten apa yang kita buat, itu semua mencerminkan diri kita. Maka dari itu, kita punya hak penuh nih teman-teman, untuk menentukan kita itu mau dilihat seperti apa. Mulai sekarang, kalau misalnya nggak mau mendengar berita-berita toksik, ya jangan follow lambe turah. Mulai sekarang, kalau misalnya misalnya saya ingin merdeka secara finansial, ya jangan follow online shop. Tapi follow akun-akun yang tadi juga banyak sekali, akun pemerintah yang dapat dipercaya, dan juga pasti memiliki dampak positif juga untuk kita, gitu. Nah, tadi Prof. Widodo sempat bilang, bisa jadi produsen, konsumen, dan distributor. Aku mengajak teman-teman untuk yuk, kalau misal teman-teman mau, teman-teman juga bisa kok jadi produsen yang bikin konten. Karena apa? Sharing di sosial media itu bisa bikin bahagia. Saat teman-teman sharing sesuatu di sosial media, kita lagi memproduksi hormon oksitosin, teman-teman, yang bikin happy. Asalkan kontennya konten positif. Contoh hobi kamu, keahlian kamu. Jadi bukan hanya jadi penikmat saja, bukan hanya jadi konsumen saja, tapi kita juga bisa menjadi produsen atau pembuat konten. Nah, sekali lagi, membagikan ilmu di sosial media itu salah satu amalan juga. Jadi itu salah satu bentuk amalan baik juga. Jadi aku mengajak teman-teman mulai menggunakan sosial media untuk membagikan hal-hal yang kamu suka. Mungkin hobi kamu atau apa yang kamu minati. Gitu. Kalau dari aku pribadi, teman-teman jangan merasa aku siapa Mbak sharing-sharing tentang hal positif. Gak usah nunggu keren dulu untuk berbagi. Tapi ketika teman-teman sudah mulai berani berbagi hal-hal positif di sosial media, maka kamu keren secara langsung. Gitu.
Nah, dari aku sekian, aku berharap teman-teman bisa bertanya, kita diskusi, kita ngobrol terkait dengan sosial media. Terima kasih, mau itu dipilih, mahir itu dilatih, manfaat itu dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita akan langsung masuk ke dalam jawaban dari para narasumber, karena ini semuanya berkaitan banget dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dea. Mungkin aku mau Mbak Dea jawab pertama kali, Mbak ya. Tadi yang pertama dari Nur Queen, bagaimana cara menyikapi head comment dari Anon, dan yang kedua bagaimana cara menyikapi hoax. Yang kedua dari Mas Alif tadi, trik untuk stop komentar jahat, kegiatan yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa, dan kebijakan pemerintah mungkin nanti dijawab oleh perwakilan dari pemerintah. Dan Mas Priyo Agung, cara identifikasi hoax dan tanggapan tentang konten yang tidak mengedukasi. Silakan Mbak Dea. Oke, terima kasih banyak Sarah kesempatannya, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menyikapi komentar negatif dari akun bodong gitu ya, di Twitter maupun di media sosial lain. Nah, yang harus teman-teman tahu di sini adalah, kan tadi saya sudah sempat singgung, kalau sosial media itu adalah gambaran dari diri kita sendiri. Ibarat kata, ketika akunnya adalah akun bodong, maka berarti itu kita seharusnya punya kontrol diri untuk tidak mempercayai akun bodong. Orang akun yang ada namanya saja, akun yang mungkin terverifikasi namanya, kita harus tetap skeptis atau harus tetap bertanya-tanya dan juga kritis, apalagi kalau akunnya bodong. Jadi ngapain kita mencurahkan energi pada akun-akun yang seperti itu, karena sudah pasti 100% dia tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan di sosial media. Ketika misal akunnya saja anonim, bagaimana kita bisa mempercayai informasi yang diberikan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita men-stop komentar negatif ataupun hoax? Ini mirip pertanyaannya. Kalau saya pribadi, kembali lagi sama slide yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pada dasarnya komentar negatif ataupun hoax itu adanya di luar kontrol kita. Ibarat kata saya pemerintah sekalipun, kiranya pasti akan punya tantangan tersendiri ketika misal seluruh dunia ini atau seluruh Indonesia ini semuanya harus komentar positif-positif. Ya nggak bisa juga. Dan itu di luar kontrol kita sebagai pengguna sosial media atau sebagai yang mengkonsumsi sosial media. Lalu bagaimana Mbak Dea supaya kita men-stop komentar negatif ataupun hoax? Ya dengan tidak menyebarkannya, itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Dalam arti ketika kita berperan untuk menyebarkan itu, berarti kita bukan sedang melakukan upaya men-stop hoax itu, tapi kita menyebarkan. Jadi kalau ada istilah berhenti di kamu, itu mungkin jadi istilah yang tepat. Ketika misal karena kita nggak bisa nih ngontrol hoax, di luaran sana kita nggak bisa kontrol, karena kita kan penikmat, kita yang menyaksikan gitu ya, maka kita punya kontrol penuh untuk konten itu hanya berhenti di kita ketika memang tidak dari sumber yang terpercaya. Lalu kalau ditanya tadi pertanyaan kedua, bagaimana sih hal yang bisa kita lakukan ketika kita harus menggunakan sosial media dengan bijak dan bertanggung jawab? Jujur saya sangat apresiasi tadi penanya nomor 2. Siapa Sarah namanya, Sarah? Mas Alif. Nah, saya sangat mengapresiasi Mas Alif sudah mulai men-sharingkan hal-hal positif sesimpel bagaimana kita harus menggunakan masker pada keseharian. Nah itu, Anda sudah melakukan apa yang Anda tanyakan sendiri. Dalam arti, kita sebagai generasi muda apalagi, gitu ya, bagaimana sih cara kita untuk bergerak, ya dengan seperti Mas Alif itu, memulai untuk berbagi hal-hal positif. Karena pada dasarnya, balik lagi bukan perkara kita ini siapa, tapi apa yang kita bagikan di sosial media. Saya kurang setuju dengan kata-kata Mas Alif yang bilang bahwa content creator itu kurang bermanfaat. Nah, ini akan relate sama penanya ketiga, yaitu Mas Priyo, yang bilang sekarang banyak konten sampah yang nggak mengedukasi. Saya jujur, konten sampah itu
sekarang bisa menjadi trending, karena apa? Karena ada yang nonton. Saya, beserta konten creator lainnya yang bergerak di bidang edukasi, merasa lapaknya nggak laku, karena apa? Nggak ada yang milih nonton. Jadi ibarat kata kalau sekarang isinya prank, tiba-tiba jadi pengemis, tiba-tiba beli sepatu harga 1 miliar masukin YouTube. Kalau misal yang begitu nggak ada yang nonton, mereka nggak akan trending, teman-teman. Tapi karena rakyat kita itu nonton, secara otomatis yang naik ke atas itu adalah konten-konten yang bisa dikatakan tidak mengedukasi tadi. Sedangkan kita content creator itu banyak, bukan hanya mereka yang bergerak di bidang hiburan aja. Ada content creator masak, content creator edukasi, content creator olahraga. Cuma selama ini sepi lapak kita karena ternyata masyarakat Indonesia ternyata lebih suka di prank gitu. Jadi aku mengajak teman-teman, ada 150 orang di sini untuk bisa mulai menyeleksi konten-konten mana saja yang mau teman-teman tonton. Jadi kalau misal teman-teman sudah menyaring itu jujur sangat amat membantu konten apa yang trending di sosial media. Jangan sampai kita malah gara-gara kita misalnya, ih apa sih kok itu ngeprank jadi pengemis, kita penasaran malah nonton. Buang kuota, marah-marah lagi habis itu. Komentar negatif lagi di bawahnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Dari judulnya aja kita sudah tahu ya, ini ada manfaatnya nggak nih buat gue? Ada manfaatnya nggak nih buat saya? Kalau misal enggak, ya mending nggak usah. Karena kontennya sekarang, ibarat kata, sosial media itu punya menu. Nah, menu yang sering dipilih itu menu-menu junk food. Makanya rame kontennya. Sedangkan menu-menu sehat memang belum banyak peminat. Nah, jadi aku yuk minta teman-teman untuk milih yang sehat-sehat sesuai dengan minat dan preferensi masing-masing. Kurang lebih gitu ya Sarah dan rekan-rekan yang bertanya. Oke, terima kasih Mbak Dea.